Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan review dari materi causative verbs. Jadi sebelumnya mungkin kita sudah kenal apa itu causative verbs, kemudian jenisnya ada apa saja gitu. Nah, di sini kita akan mengulas apa sih causative verbs, kemudian apa sih jenisnya causative verb itu, dan bagaimana causative verb itu dibentuk. Nanti kita juga akan belajar tentang contoh-contohnya, ya. Kemudian nanti juga kita bisa belajar tentang rumusnya, karena sebenarnya causative verbs itu ada berbagai macamnya, jenisnya ada banyak banget gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah apa sih definisi dari causative verbs tersebut. Jadi kalau misalnya kalian bisa baca di slide yang Miss tampilkan, di situ ada what is causative verbs, yaitu the verb that causes someone to do something. Jadi verb ini membuat orang lain itu melakukan pekerjaan gitu. Jadi dalam kalimat tersebut kamu membuat orang lain melakukan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau dalam segi meaningnya gitu ya, di situ kamu tidak melakukan pekerjaan tersebut, kamu hanya mengetahui, kamu hanya membiarkan, kamu hanya membuat gitu ya, kamu hanya meminta orang lain untuk melakukan sesuatu gitu ya. Di sini kemudian sebetulnya ada banyak banget macam-macam atau jenis kata kerja yang termasuk ke dalam causative verbs. Namun di sini nanti Miss akan bahas 4 saja causative verbs ya, yaitu help, kemudian make, let, and get. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman yang common dalam penggunaan bahasa Inggris adalah 4 ini gitu ya. Sebelum kita pakai keempat ini dalam contoh-contoh, kita mau tahu dulu nih sebenarnya apa saja sih yang termasuk ke dalam causative verbs gitu. Nah, di sini kita punya make, have, let. Kan itu ada dua ya. Di situ ada dua, ini sudah bagi menjadi dua, ada make, have, and let ya. Kemudian itu yang biru, yang orange ada get, order, and want. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa keenam kata tersebut dibedakan menjadi dua tabel? Nah, kenapanya ini terjawab oleh judul yang sudah Miss kasih di atas gitu ya. Di warna merah itu sudah Miss buat semacam jembatan keledai biar kita lebih gampang untuk menghafalkan mana yang masuk ke golongan kiri atau yang pakai highlight biru atau mana yang masuk ke highlight orange. Di highlight biru itu kita bisa tahu ada make, have, let yang harus diikuti oleh verb 0 atau base verb atau verb yang sudah tertera di kamus-kamus kalian gitu ya. Ada Miss ini singkat dengan mahal gitu. Mahal. Ma itu stands for make, H stands for have, and L stands for let. Apa yang membedakan mahal ini dengan yang di sampingnya? Nah, mahal ini harus diikuti tadi yang sudah disebutkan verb 0 gitu, harus diikuti tersebut. Nah, kemudian kita kalau misalnya beralih ke highlight yang orange, itu kita bisa pakai go plus to plus verb 0, atau verb 0 atau base verb, Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini kata-kata yang masuk ke orange itu dia perlu ditambahkan to. Kalau yang biru tidak perlu, kalau yang orange itu perlu pakai to. Go to verb 0 gitu ya. Jadi menghafalkannya cukup, kalau yang mahal itu cukup pakai verb 0, kalau yang masuk ke go ini dia pakai to dan verb 0 gitu, pakai to infinitive. Misalnya ada pertanyaan lagi, apakah causative verb itu hanya 6 ini? Jawabannya tidak. Ada banyak banget. Tapi Miss akan ambil mana saja yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Itu untuk macam-macam causative verbs. Kita sudah mulai terbiasa gitu ya dengan kata-kata yang masuk ke causative verbs. Next, kita akan bahas untuk yang kata-kata yang common tadi ya, yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Ada 4, ada help, make, let, and get. Kalau kalian ingat tadi di sebelumnya, help, make, and let masuk ke golongan biru yang mahal. Nah, get ini dia masuk ke golongan orange atau yang go tadi.
Jadi keempatnya itu sering digunakan, namun penggunaan yang get dia berbeda dengan yang ketiga yang lainnya, gitu ya. Nah, sebelum kita pakai rumusnya, sebelum kita cari tahu gimana caranya ini digunakan, kita pengen tahu sih sebetulnya keempat ini artinya apa gitu ya. Namun sekali lagi dalam bahasa Inggris kan atau dalam segi bahasa mungkin meaning lebih fleksibel. Tapi biar kita tahu basic meaningnya, kita bakal bahas satu persatu. Untuk yang help itu lebih ke asking someone to do something. Bisa mungkin kalian meminta tukang cat untuk ngecat kamar kalian. Nah, itu biasanya asking. Bisa bayar, bisa enggak gitu ya. Jadi kamu tuh ask someone to do something. Ask someone to do something. Yang mengerjakan something ini adalah someone. Kamu hanya yang meminta gitu. Kemudian untuk yang kedua ada make. Dia bisa diartikan sebagai forcing gitu, atau memaksa orang atau membuat orang harus mengerjakan itu gitu ya. Jadi pakai forcing. Okay. Kemudian yang ketiga ada let. Di situ ada giving permission. Giving permission for someone to do something. Jadi kamu membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi ini lebih halus sebetulnya. Next ada get. Get di sini merupakan artinya adalah persuading ya, atau mempengaruhi someone to do something. Ingat, causative ini kamu hanya cukup asking, forcing, giving permission, and persuading. Yang melakukan itu orang lain gitu. Jadi kadang tuh Miss menganggap ini tuh sebagai kalimat yang bossy gitu, karena kamu nggak ngelakuin, yang ngelakuin orang lain, kamu hanya tahu, kamu hanya meminta ya, kamu hanya membuat dan membiarkan dan sebagainya. Oke. Kemudian kita lanjut ke di sini ada misalnya ya, kalau misalnya kita pakai contoh-contoh dari make, kemudian have dan let, ini kita bisa misalnya nih, I make you do this work. Ya, I make you do this work. Aku membuatmu untuk melakukan pekerjaan ini. Oke. Kemudian yang have, I have you stay here. Oke, I have you stay here. I have you. Aku ask kamu gitu untuk stay here, untuk tinggal di sini gitu. Kemudian untuk let, I let you bring the phone. Oke. Dalam konteks ini bisa kita lihat I ini hanya sebagai subject of the sentence. Tapi untuk doer-nya atau pelakunya itu orang lain gitu. Dalam hal ini semuanya pakai you ya, Miss pakainya di sini gitu. Kemudian untuk contoh yang lainnya, ini baru contoh, kita masih pemanasan dulu, belum masuk ke rumus-rumus banget gitu. Masih contoh aja biar kita terbiasa dengan penggunaan causative verbs. Next, untuk yang go tadi ya, yang jembatan keledainya pakai go, itu terdiri dari get, order, and want. Nah, di sini harus diikuti oleh to plus verb zero atau base verb atau verb yang murni tanpa tambahan ed, tanpa tambahan s, tanpa tambahan ing gitu. For example, we have I get you to do this work. I order you to stay here. I want you to bring the phone. Okay? Nah, di sini bedanya dengan yang mahal tadi, dia harus diikuti oleh to, baru verb ke nol gitu ya. Jadi kita sudah tahu perbedaannya apa sih dari macam-macam causative verbs yang sudah kita ketahui. Okay? Kemudian untuk nextnya kita mau belajar tentang kita masuk ke causative verbs yang jenis-jenis dan juga rumus-rumusnya. Yang pertama, Miss punya ilustrasi. Di sini ada seorang guru ya kemudian ada juga student yang sedang baca buku. Nah, di sini ada tanda panah Miss ke studentnya gitu. Maksudnya apa? Dalam konteks ini, teacher itu adalah subjeknya, oke? Kemudian student adalah doer-nya atau orang yang melakukan aksi tersebut. Karena di sini bisa kita lihat teacher-nya di sini hanya meminta atau menyuruh gitu ya, student untuk membaca buku gitu, oke? Itu ilustrasinya. Kalau misalnya kita bahas lebih lanjut, kita punya ini, the teacher has the student read the book. Untuk pertanyaan pertama, who does the action? Tentu saja the student. Aksinya sih the student ya. What is the action? Apa actionnya? Read. Okay. Kemudian the next, what does the teacher do? Causes the student to read the book. Menyebabkan si student ini membaca buku.
Oke, jadi si teacher-nya ini dia dalam konteks ini tidak membaca buku, bukunya aja masih dipegangnya, masih ditutup gitu. Jadi dia hanya meminta student to do something. Itu konsep awal menggunakan ilustrasi, jadi biar kita ada bayangan gitu. Next, ada dua jenis causative verbs. Yang pertama adalah active voice, yang kedua adalah passive voice ya. Lagi-lagi kita ketemu sama active and passive, tapi ini dalam konteks causative verbs. Nah, untuk rumusnya dari active sendiri, oke, sebelumnya Miss akan jelaskan apa maksudnya active dan apa maksudnya passive. Seperti yang kita lihat di active voice dan passive voice dalam kalimat-kalimat di luar causative verbs, kalau active itu berarti orang yang melakukan sesuatu itu ditampilkan. Dan di situ konteksnya menjadi penting gitu. Jadi misalnya the teacher has the student read the book. Siapa yang membaca buku? Si student gitu. Tapi kalau pasif, orang yang melakukan sesuatu itu tidak penting ya, atau tidak disebutkan di situ. Oke, dalam konteks ini pelaku-pelaku itu namanya agent. Ya, nanti dijelaskan di rumus-rumusnya. Jadi orang untuk yang aktif, siapa yang melakukan itu penting dan disebutkan. Tapi kalau passive voice, yang melakukan itu tidak penting dan tidak disebutkan. Maksudnya tidak penting adalah tidak perlu orang lain tuh tahu siapa yang melakukan. For example, kita punya aku membiarkan motorku diperbaiki. Aku membiarkan motorku diperbaiki. Oke, dalam konteks itu aku tidak peduli siapa yang memperbaiki. Yang perlu aku tahu adalah bahwa motorku sudah diperbaiki gitu. Siapa yang melakukan itu it's not important for me gitu. Ya, itu maksud dari passive voice dalam causative verbs. Untuk rumus-rumusnya, kita bisa lihat di sini untuk active voice ada subject and then causative verbs and then it is followed by agent and it's followed by base verb dan diikuti oleh objeknya itu sendiri. Ya, kemudian itu kan kayak rumus panjangnya atau rumus dalam kaidah structure gitu ya. Tapi kalau pengen memudahkan kalian dalam menghafalkan, kita bisa pakai subject plus CV. CV stands for causative verbs, yang tadi sudah disebutkan apa aja kata-kata yang masuk causative verbs. And A, it stands for agent. Agent itu apa? Agent adalah orang yang melakukan sesuatu tadi. Okay, and verb zero, base verb, verb tanpa ing, ed atau s gitu ya, tanpa tambahan apapun, and then it is followed by object gitu. Untuk active voice-nya. Terus apa sih perbedaan dengan passive? Nah, kita bisa lihat di sini. Di passive voice tidak ada agent. Orang yang melakukan sesuatu itu tidak ada. Jadi bisa kita lihat di bawah subject plus causative verbs plus object plus verb 3. Oke, ingat verb 3 ya, tidak lagi kita pakai base verb. Bedanya di situ. Kalau active dia pakai agent dan verb 0, kalau passive dia tanpa agent dan pakai verb 3 gitu. Oke. Itu untuk rumus singkat dari active and passive. Kalau misalnya kita mau kuliah satu-satu bisa. Oke. Di sini untuk yang active, contoh causative verbs-nya ada have, make, let, dan get. Nah, di situ get-nya Miss kasih tanda merah. Kenapa? Karena dia kan masuk ke golongan tadi, golongan yang go tadi yang harus diikuti oleh to plus infinitive atau to plus base verb gitu. Oke. Tapi sebenarnya sama aja ya, itu hanya biar kalian ingat bahwa yang get itu dia berbeda kelompok dari yang awal tadi gitu. Oke, kemudian diikuti agent seperti biasa. Agent bisa orang ya, misalnya the student tadi boleh, misalnya the mechanics atau mungkin the my sister or my father gitu. Dan verb zero-nya pakai di sini kita pakai kata contoh katanya pakai prepare ya. Prepare, prepare, prepare. Dan yang paling bawah to prepare. Oke, itu contohnya. Contoh dari rumusnya. Kemudian kalau contoh kalimatnya seperti ini. For example, I have my friend submit the group task. I as the subject, have as the causative verbs, my friend as the agent atau orang yang melakukan, submit adalah actionnya, and then the group task adalah objeknya. Gitu, oke? Kemudian di sini kita tahu walaupun si my friend ini dia cuma satu friendnya, submitnya tetap harus base verb, tetap harus verb no. Jangan ditaruh s, jadi jangan terpengaruh dengan agentnya. Oh ini agentnya satu orang, makanya verbnya harus pakai s. Enggak, kalau di sini enggak.
mau agentnya itu satu orang, banyak orang, atau misalnya satu buah, satu kelompok, satu keranjang misalnya, sama aja ya. Di verb nolnya tetap verb nol, jangan diganti apapun. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. The guests make the staffs compile the files. Oke, staffnya banyak dan compile-nya tidak terpengaruh apapun gitu. Kemudian the man lets his daughter turn on the lamp. Oke, jadi the man hanya membiarkan anak perempuannya untuk menghidupkan lampu gitu. Kemudian number 4, my teacher gets me to upload this video. My teacher gets me, aku yang melakukan, to upload, mengupload atau mengunggah video ini. Oke. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah passive voice. Di situ ada subject and then causative verbs plus zero plus object, and verb 3. Untuk di sini kenapa misalnya memasukkan have dan get saja? Karena dalam passive voice, dalam causative verbs yang sering digunakan atau yang commonly used itu hanya dua verb ini, have and get. Oke. Jadi misalnya tuliskan yang itu aja karena itu yang lebih sering digunakan. Nah, di sini bedanya adalah yang setelah CV atau causative verbs itu langsung diikuti objek. Kita tidak akan memasukkan siapa yang melakukan itu gitu. Dan diikuti oleh verb 3, prepared gitu. Prepared, oke? Jadi tidak lagi pakai base verb. Untuk contoh kalimatnya adalah I have the group task submitted. I have the group task submitted. Jadi aku nggak tahu siapa yang mengumpulkan. Aku misalnya tidak perlu mengetahui siapa yang mengumpulkan. Pokoknya yang aku tahu kerjaan itu atau tugas kelompok itu sudah dikumpulkan gitu. Number 2, my teacher gets the video uploaded. Oke, jadi siapa yang mengupload tidak tahu atau tidak penting. It doesn't matter siapa yang mengupload. Yang teachernya tahu hanyalah video sudah terupload gitu. Jadi kalau bahasanya terupload atau terunggah atau terkumpulkan, dikumpulkan gitu. Namanya pasif ya, biasanya deals with di dan ter. Dikumpulkan, diunggah, dibawa, dipecahkan, diperbaiki gitu. Nah, untuk catatannya pada causative verbs itu adalah causative verbs indicates the tenses, not the base verb. Ingat ini ya. Jadi causative verbs ini dia akan menentukan, kita akan tahu sentence-nya ini pakai tenses apa dengan tahu causative verbs-nya pakai apa gitu. Jadi yang diubah-ubah tensesnya itu yang causative, bukan yang base verb. Oke, ingat, yang causative yang diubah untuk tenses, bukan yang base verb. Base verb itu mau dia berapapun agentnya, satu atau banyak, dia tetap kayak gitu. Mau causative verbs-nya itu, sentence-nya itu dilakukan kemarin, sekarang, atau sedang dilakukan, dia tetap base verb gitu ya. Next. Jadi kita bakal tahu itu tadi perbedaannya gitu. Dan untuk contohnya adalah seperti ini. Simple present tense, ya kita causative verbs-nya pakai have and makes, disesuaikan dengan subjek. Pakai have karena subjeknya I dan pakai makes karena subjeknya she gitu. Tapi capture and prepare tidak terpengaruh. Next ada simple past tense, the director made the staffs cancel the meeting. Oke. Nah, berarti di situ made-nya itu yang terpengaruh tenses, bukan yang cancel. And then my sister got me to bake the cake. Nah, di situ juga dia tidak terpengaruh oleh tenses past tense. Yang terpengaruh adalah yang causative. Jadi tetap got. Jadi dia diubah menjadi got. And then the future, nah untuk positif boleh pakai modal verbs ya, bisa pakai should atau can, atau misalnya future pakai will, bisa. They will let us go home earlier, atau I will make you install the software when needed, gitu. Nah, itu saja dari Miss Denti ya, tentang causative verbs, tentang apa sih causative verbs itu, kemudian jenisnya apa saja, kemudian cara menggunakan atau cara membentuknya itu seperti apa, kemudian kita bisa tahu apa sih yang membedakan antara active and passive, kemudian gimana sih caranya kita itu untuk mengubah sentence tersebut agar menjadi past tense, agar menjadi past continuous atau present continuous. Itu kita sudah belajar tentang itu. Nanti kalian bisa cek lagi ke slide yang sudah Miss akan tampilkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.